Woho, welcome back again di channel Anime Viral. Di video kali ini Mimin akan mereview anime yang berhasil memompa adrenalin penontonnya dan mempunyai cerita yang unik. Anime ini rilis perdananya pada musim dingin 2019 lalu. Anime dengan judul Yakusoku no Neverland ini mempunyai total 12 episode serta hadir bersamaan dengan judul besar lainnya seperti Tate no Yusa no Nariagari dan Mob Psycho Season 2. Yakusoku no Neverland diadaptasi dari manga dengan judul yang sama karya Keiyu Shirai dan Posuka Demizu. Adapun musim keduanya akan tayang pada bulan Oktober 2020. Namun kemudian pihak produksi memberikan pengumuman jika tanggal penayangan akan diundur sampai bulan Januari 2021. Penyebab penundaan penayangan akibat dari efek pandemi coronavirus yang tengah terjadi. Jadi gimana sih serunya cerita anime Yakusoku ini? Kalian penasaran? Mari kita kupas satu persatu. Ini anime satu-satunya pada waktu musim dingin dia rilis yang mengusung alur cerita yang berbeda dari para pesaingnya yang kebanyakan bergenre romance atau slice of life yang sedang menjamur di musim lalu. Tetapi karena inilah anime ini menjadi perhatian penonton karena membuat ceritanya yang semakin unik. Anime Yakusoku no Neverland yang bisa dibilang berhasil membawakan keseluruhan cerita dengan sangat baik. Dalam episode perdananya diceritakan bagaimana damainya situasi panti asuhan pada awalnya. Kemudian suasana berubah mencekam dan menegangkan ketika sosok monster dan sifat asli sang mama dimunculkan. Ketika mengetahui permasalahan utama dalam anime ini, tentu para penonton langsung mengerti arah ceritanya, yaitu bagaimana Emma dan teman-temannya bertahan dan kabur dari panti asuhan tersebut. Hal inilah yang menarik karena ketika para penonton sedang berpikir mengenai kelanjutan cerita, banyak sekali plot twist tak terduga yang disiapkan. Oh iya, sekedar ngingetin buat yang udah nonton dan juga bagi yang belum nonton. Anime Yakusoku mempunyai sinopsis cerita berlatar pada 2045. Emma, Rai, dan Norman adalah tiga anak terpintar dalam suatu panti asuhan. Tidak seperti panti asuhan pada umumnya, para anak-anak diberikan edukasi secara intensif dan juga makanan yang sehat dan mewah. Kemudian ketika anak-anak tersebut berusia lebih dari 6 tahun, mereka akan dicarikan orang tua adopsi. Namun pada suatu malam, Emma dan Norman tidak sengaja melintasi area terlarang dalam panti asuhan tersebut. Di sana mereka melihat kejadian yang tak terduga. Alih-alih menemukan orang tua adopsi, mereka justru melihat monster yang menakutkan. Akhirnya diketahui selama ini para anak hanya diternak untuk dipanen dan dijadikan santapan para monster di luar panti asuhan. Nah, yang membuat anime ini unggul di segi cerita adalah storyline yang banyak tadi disusun beriringan dengan jeda yang hanya sebentar. Atmosfer yang mencekam ketika menonton akan diperkuat dengan plot yang berbobot, sehingga penonton tidak diberi waktu untuk bernafas lega. Selain itu, hampir di setiap akhir episode disuguhkan scene-scene yang cukup menggantung, membuat para penonton dengan mudah dibuat penasaran akan kelanjutan ceritanya. Genre misteri sangat kuat dan dieksekusi dengan baik. Penyelesaian dalam setiap misteri juga terlihat masuk akal dan tidak terasa dipaksakan sama sekali. Di anime ini juga menguras emosi penonton. Saat Mimin nonton, rasa-rasa perjuangan, keputusasaan, ego masing-masing karakter membuat gregetan. Misalnya kayak karakter protagonis Emma, Rai, dan Norman. Ketiganya diceritakan sebagai anak terpintar dari panti asuhan. Walaupun begitu, ketiga karakter ini sedikit berbeda dari segi sifat. Emma yang terkadang naif, Rai yang wawasannya luas, dan Norman yang bijak dan ahli dalam strategi. Mereka bertiga yang akan memimpin para anak-anak lainnya dalam menghadapi situasi di panti asuhan. Adu pintar dan adu strategi akan sering disuguhkan.
bagaimana ketiga tokoh tersebut berhadapan dengan Mama, yang notabene merupakan orang dewasa dan lebih mengetahui kondisi dalam dan luar panti asuhan. Dengan alur cerita yang bergantung pada adu strategi dan otak, karakter-karakter dalam anime ini mampu membawa alur cerita menjadi lebih menarik. Dengan latar belakang kejeniusan mereka, tentu bisa dikatakan masuk akal apabila sanggup mengimbangi pemikiran orang dewasa. Perjuangan yang dilakukan oleh ketiga protagonis dan anak-anak lainnya untuk mencoba kabur dari panti asuhan tersebut disuguhkan dengan sangat baik. Walaupun begitu, usaha mereka seringkali gagal karena kurangnya informasi mengenai panti asuhan itu sendiri. Seringkali ditemui momen di mana keputusasaan menyelimuti para protagonis ketika kondisi di mana nampaknya hampir tidak ada jalan keluar lagi. Namun ketika hal tersebut terjadi, sesaat kemudian akan disuguhkan plot twist yang mampu membelokkan arah cerita dan membuatnya menjadi lebih menarik. Walau dengan hanya membawakan 12 episode saja, sudah terlihat bagaimana perbedaan pola pikir dari ketiga protagonis ini. Memang akan ada beberapa momen besar yang membuat para tokoh sedikit berubah. Karakter pendukung juga diperhatikan dalam anime ini, walaupun tidak mendapatkan scene yang banyak. Karakter pendukung seperti Phil misalnya dapat digambarkan dengan baik melalui raut muka dan scene yang kadang menimbulkan asumsi pribadi para penonton. Uniknya, Mama sebagai antagonis juga digambarkan dengan baik. Terdapat episode yang menceritakan masa lalu Mama juga ya, walaupun singkat namun merupakan momen besar untuk pengembangan karakternya. Untuk musik dan soundtracknya, banyaknya adegan menegangkan dalam anime ini diperkuat dengan pemilihan soundtrack yang cocok. Bahkan terdapat beberapa adegan jump scare yang tiba-tiba muncul beriringan dengan soundtrack yang membuat penonton menahan nafas. Selain itu, ketika momen penuh harapan muncul, juga terdapat soundtrack yang membangun mood para penonton sejalan dengan momen tersebut. Opening dari anime ini dinyanyikan oleh Uverworld dengan judul Touch Of, sedangkan ending song dinyanyikan oleh Chosuni dengan judul Zetae Zetsumei untuk episode 1 hingga 8 dan Lem untuk episode 9 hingga 11. Lagu-lagu tersebut bertemakan harapan dan keputusasaan yang cocok dengan alur cerita dari Yakusaku no Neverland. Untuk kualitas grafis dan desain para karakter ada banyak kekurangan. Kalau kita perhatikan, terlihat raut muka yang kurang proporsional sehingga akan terlihat aneh bagi para penonton pada awalnya. Sedangkan mengenai penggambaran dunia dalam anime ini sendiri cukup baik, walaupun pemandangan dan objek yang ditampilkan cenderung ya itu-itu saja, seperti padang rumput atau hutan yang mendominasi. Cloverworks selaku studio yang menangani pembuatan animasinya mampu mengeksekusi anime ini dengan baik, walaupun adegan-adegan aksi tidak terlalu terlihat dan menonjol. Atmosfer menegangkan yang disuguhkan memang patut mendapat tepuk tangan para penonton. Jadi kesimpulannya, anime Yakusaku no Neverland ini mempunyai kelebihan di segi cerita yang dia bawakan, di mana momen-momen dia rilis juga pas saat dunia anime dipenuhi genre umum kayak romance dan school life. Dia membawakan genre yang jauh berbeda. Penggambaran karakter yang baik dan merata, banyaknya plot twist yang ditawarkan membuat alurnya susah ditebak. Pemilihan soundtrack yang menyatu di setiap scene-nya itu nilai plus di animenya. Kalau kekurangannya lebih ke segi grafis aja dan belum terlalu banyak adegan aksi yang disuguhkan. Semoga saja di musim keduanya bisa menyuguhkan aksi yang lebih memukau dan perbaikan grafis yang lebih baik dari season sebelumnya. Sekian dulu video review kali ini. Tekan like kalau suka sama video ini dan luangkan waktu untuk subscribe lalu tekan lonceng. Karena subscribe itu gratis ya guys, supaya kalian bisa selalu dapat notif video terbaru dari kami.
Buat kamu yang mau request topik lain juga boleh, cukup tuliskan di kolom komentar. Nanti bakal Mimin pilihin mana yang bisa dibahas. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget, biar channel ini makin rame dan makin dikenal banyak orang. Kalau kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan, supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf. Thanks for watching video on Animo Viral. See you next time.